Nah, saya ini korban pasca gempa di Padang. Jadi saya jatuh terus kaki ini nggak bisa dibawa jalan. Keluhan yang saya rasakan sudah lama itu gangguan yang saya rasa kurang nyaman itu kepala belakang, leher juga cukup mengganggu sekali. Juga adanya gangguan pencernaan, kalau secara medis itu ada kurang bagus dalam pencernaan. Kebetulan saya sendiri itu sebelah kanan saya itu saya sering bengkak kaki itu. Cuma kaki itu kalau saya pakai aktivitas kayak jalan, jongkok, berdiri, nggak tahan berdiri lama, cuma sakit enggak. Terus nggak dipegang gitu, udah dibekam, sudah dipegang. Ya alhamdulillah di ODT udah bisa ini, langsung bisa jalan gitu. Baru 2 kali, 3 kali dengan ini karena kebetulan ingin pegang aja. Saya merasakan sendiri luar biasa ya pengaruh dari setelah terapi ini, dan secara spontan itu kadang reaksi yang kita rasakan. Terutama kalau saya pernah dengan tensi tinggi itu yang membuat badan tidak stabil, hampir mau pingsan gitu. Dengan 1 kali ODT itu kembali normal. Jadi saya rasa dengan ODT ini spontan kita rasakan pengaruhnya terhadap kesehatan kita. Nah, setelah dilakukan perlakuan ODT itu di punggung saya, terus di perut, bagian perut, saya betul-betul merasa nyaman. Terus bengkak kaki itu juga kurang. Nah, ada pembengkakan, cuma kalau saya pakai tidur terlentang sebentar, saya angkat udah mulai turun, nggak seperti yang lalu. Saya lebih segar, badan ringan, lebih segar gitu. Terus kan berat, terus dada kan sakit. Nah, di sini sekilas sama, karena bekam itu kan prosesnya hisapan. Kemudian ketika kita bicara bekam mungkin tanpa SOP, tanpa prosedur yang ketat gitu. Artinya orang mungkin baca atau seminar sehari atau segala macam atau beli alat di mana dia bisa praktek bekam. Tapi dengan oksidan terapi ini ada pembelajaran yang komprehensif, yang panjang, khususnya di dalam proses pembedahan. Karena beda antara bekam sembarang bekam yang selama ini paradigmanya dikeluarkan darah dengan ODT adalah oksidan, itu sangat berbeda. Saya super trainer. Alhamdulillah sampai detik ini saya adalah satu-satunya pemegang rekor dunia untuk training motivasi 24 jam non-stop. Sebagai seorang motivator, tentu saja begitu banyak permintaan-permintaan, baik secara pribadi, keluarga, bahkan corporate, secara lokal, nasional, bahkan internasional. Saya sering mendapatkan undangan-undangan yang boleh dikatakan frekuensinya satu hari bisa 2-3 kali. Saya menyadari bahwa kemampuan fisik di samping kemampuan pemikiran dan perasaan merupakan satu hal yang sangat penting. Sebab tanpa fisik dan stamina yang bagus, saya tidak akan mungkin memberikan motivasi yang optimal kepada para audiens. Saya harus memberikan yang terbaik pada mereka until last minute. Kalaupun saya harus memberikan sebuah pelatihan 18 jam, 20 jam, 24 jam, saya secara rutin mencoba melakukan apa yang disebut dengan physical tune up. Saya melakukan tune up fisik saya, dan saya sudah banyak mencari tune up macam apa yang bisa membantu perubahan dan stamina fisik saya secara lebih optimal. Saya mencari beberapa alternatif dan akhirnya pencarian saya berhenti pada satu titik, dan menurut saya ini adalah penyelesaian total, penyelesaian final. Tidak ada lagi menurut saya solusi yang lebih baik daripada physical tune up yang saya pernah dapatkan. Itu yang sering disebut dengan istilah ODT, Oxygen Drainage Therapy, dimana setelah saya bergaul dan berinteraksi dengan sahabat saya, teman saya, dan sekaligus mitra bisnis saya, Pak Azib, beliau memberikan sebuah penjelasan yang sangat singkat tetapi efektif, bahwa dengan pendekatan ODT, Oxygen Drainage Therapy, saya mendapatkan kemampuan stamina yang sangat luar biasa, sehingga katakanlah lebih dari 24 jam pun saya mampu memberikan satu motivasi dengan antusiasme yang tidak berubah. Karena beliau membantu saya untuk mengeluarkan oksidan-oksidan yang mungkin bisa terjadi karena akumulasi dari makanan atau mungkin akumulasi pikiran, sehingga setelah saya mengalami terapi ODT, saya mendapatkan suatu pencerahan, bukan saja pemikiran tapi juga secara fisik. Badan saya lebih enteng, semangat saya lebih meningkat,
dan stamina saya lebih fit. Sehingga ketika di sela-sela penobatan rekor muri 24 jam, saya ditanya salah seorang peserta, apa rahasia Bapak kok bisa tetap stamina itu optimal walaupun harus memberikan pelatihan sampai 24 jam? Saya bilang ada dua jawaban. Yang pertama adalah I love my job. Saya mencintai pekerjaan saya. Itulah energi yang luar biasa. Tapi satu lagi, saya mengikuti secara reguler dan secara rutin apa yang disebut dengan physical tune-up, yaitu bersama ODT. Selamat, saya selalu support. Mudah-mudahan ODT bisa menjadi sebuah terapi global, tidak saja dikenal di masyarakat Indonesia, tapi juga bisa dikenal di masyarakat dunia. Wa inna li jasadika alaika hakon. Sesungguhnya dalam tubuhmu itu ada hak, maka menjaga kesehatan adalah wajib. Maka Rasulullah bersabda, salul afiyah ba'dal yakin. Wajib bagimu mencari sehat setelah ada agama. Setelah kita masuk agama Islam, maka kita harus menjaga kesehatan, karena kesehatan itu bagian dari terlaksananya iman dan Islam dengan baik. Bahwa cara mencari sehat dengan 3 cara. 1, dengan kekuatan ilmiah, yaitu cari dokter, cari tabib, cari orang-orang yang memang pada ahlinya. 2, dengan cara alamiah. Obat tidak hanya di dalam apotek, tetapi obat di seluruh alam ini. Bisa kunir putih, bisa akar ini, bisa akar itu. Bisa daun ini, bisa buah ini, buah itu. Yang ketiga adalah kekuatan ilahiyah, yaitu dengan kekuatan doa, dengan kekuatan ruqyah. Maka 3-tiganya boleh dilakukan dan itu diusahakan. Jangan hanya ke dokter saja, tapi juga tidak mau berobat dan tidak mau berdoa. Ada 3-tiganya ini, 1 dikerjakan kadang-kadang sembuh, kalau cocok obatnya, bisa juga karena dokter pada ahlinya, bisa juga karena doa. Yang oleh dokter angkat tangan, tetapi oleh satu kekuatan doa, kekuatan ilahiyah itu menyembuhkan.